lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan kita pertama kali untuk kajian kitab Arba'in Nawawi dan kedua kali untuk di Kota Tetuan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bersama Gus Elvin mengkaji tentang haid dan insya Allah akan terus berjalan sampai Ramadan. Sebelum kita mulai majlis atau kajian sore kita hari ini, langkah baiknya kita kirimkan surat Fatihah kepada guru-guru kita, kepada baginda Nabi pastinya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan umat Islam. Apalagi sekarang sedang ada wabah, semoga semua ini diberikan kesehatan ya. Amin. Inilah hadinnya wa ala kulli syai'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bulan puasa kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani Ramadan tahun ini. Nah, pada sore hari ini ya, kita insya Allah akan memulai mengkaji kitab Arba'in Nawawi karangannya Syekh Nawawi, bukan Nawawi Al-Bantani ya. Nawawi Al-Bantani itu tafaulan ke Nawawi yang ini nama aslinya Syarafuddin. Nah, ini adalah salah satu ulama besar yang mungkin semua teman-teman juga sudah tahu, sudah terkenal di mana-mana dengan karyanya yang sangat luar biasa. Alangkah baiknya kita sebelum memulai kita baca sedikit tentang biografinya beliau ya, sambil kita tahadits bi nikmah dengan beliau lah. Oke. Kita baca biografi bentar ya. Nasabuhu wa mauliduhu wal imamul hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif ibnu Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi nisbatan ila Nawa. Jadi nama lengkap beliau Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang ahli hadis, yang hafal ribuan hadis ya. Hafidh di sini yang ada di kitab-kitab itu yang dimaksud bukan hafidhul Quran, tapi mereka lah yang menghafalkan hadis dan menjaga atau merawat. Hafidh juga bisa diartikan merawat yang udah hafal hadis. Dia juga punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Nah, jadi kalau orang Quran yang hafal Quran itu biasanya dijuluki Hamilul Quran gitu. Ya, cuma di Indonesia kan sudah menjadi adat kalau orang yang hafal Quran diberikan gelar hafidh gitu ya. Ya nggak apa-apa, semuanya baik.
Ah, namanya Muhyiddin. Muhyiddin itu apa namanya? Julukannya kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Nah, Nawawi di sini itu dinisbatkan ke nama daerah atau nama desa dari kota Nawa. Wahya qaryatun min qura Hawrani fi Suriah. Ini salah satu desa di daerah Suriah. Ya, Damaskus. Daerah Suriah Damaskus yang sekarang terkenal dengan Damaskus. Asy-Syafi'i, dia juga bermadhab Imam Syafi'i. Syekhul Madzahib wa kabirul fuqaha fi zamanihi. Nah, beliau juga ulama besar, gurunya para imam-imam madzhab dan ulama besar dalam bidang fikih pada zamannya. Ulida Nawawi rahimahullahu taala fil Muharrami 631 Hijriah fi qaryati Nawa min abawaini sholihaini. Syekh Imam Nawawi atau kita apa namanya? Kita santri kan, jadi kita manggilnya jangan langsung Nawawi, tapi kita tambahin ada Imam Nawawi atau Syekh Nawawi. Jadi beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa Nawa. Nah, dari kedua orang tua yang soleh, keduanya soleh, orang baik semua, orang alim semua. Walamma balaghal ashirata min umrihi bada'a fi hifdzil Qur'ani wa qira'atil fiqhi ala ba'di ahli ilmi hunak. Nah, ketika beliau menginjak Imam Nawawi menginjak umur 10 tahun, beliau memulai untuk menghafalkan Al-Qur'an dan juga belajar ilmu-ilmu fikih kepada beberapa ahli ilmi atau beberapa ulama-ulama yang ada di daerahnya. Fasadifun annama rabitil kalqariyah Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakushi. Pada suatu ketika Syekh Yasin ini bertemu papasan dengan Syekh Nawawi, Imam Nawawi tersebut. Kemudian fara'a as-sibyan yukrihunahu 'alal la'bi wa huwa yahrabu minhum wa yabki liikrahihim wa yaqra'ul Qur'an. Nah, beliau itu Syekh Yasin tersebut melihat anak-anak itu membenci ketika biasanya anak-anak kecil kan lagi pada main-main itu kan. Nah, itu ada sekelompok anak itu mengucilkan Mbah Nawawi lagi. Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi lari kan, kabur menyendiri kemudian nangis karena ya dia sudah dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, tapi dia apa yang dilakukan? Enggak cuma nangis, tapi dia juga membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Fadhahaba ila walidihi wa nasahu ayyufarqihu li talabil ilmi fastajaba lahu. Nah, kemudian beliau pulang ke rumahnya, pergi ke orang tuanya, ketemu bapaknya, kemudian minta kepada bapaknya agar beliau berangkatkan atau beliau dimondokkan untuk mencari ilmu. Jadi kalau orang-orang sekarang kan kadang-kadang kebanyakan orang tuanya yang minta mondok, kamu mondok aja ya nak gitu kan. Tapi kalau orang-orang dulu, wah, dari anak-anaknya lah yang minta mondok gitu kan. Anak yang mondok. Fastajaba lahu, kemudian orang tuanya mengabulkan permintaan Imam Nawawi. Fa fi sanati 649 qadima ma'a abihi ila Damaski listikmali tahsilihi al-ilmi fi madrasati Daril Hadis. Pada tahun 649 Imam Nawawi bersama
orang tuanya, ayahnya pergi ke Damaskus untuk menyelesaikan atau menyelesaikan mondoknya atau menyelesaikan thalabul ilminya. Jadi dia pergi ke suatu daerah di Damaskus untuk menyelesaikan studinya. Ya kayak kita ke Maroko untuk menyelesaikan studi kita gitu kan. Nah, di mana di Madrasah Darul Hadis. Wasakanal Madrasata Ar-Rawahiyah, dan juga di Madrasah Ar-Rawahiyah. Wahia mulasaqatun lil Masjidil Amwa min jihati Syarq. Ini terletak, madrasahnya terletak di sebelah Masjid Amwiyah. Umawi. Di daerah masjid itu. Di sebelahnya ya, kayak masjid-masjid yang ada di Maroko. Jadi ada masjid, ada madrasah, plus kalau ada beberapa yang ada kafenya, kayak Imam Nafik ada kafenya, lengkap itu. Nah, mu'allafatuhu, beliau juga ulama yang sangat produktif ya, banyak karya-karyanya yang sudah terkenal di Indonesia. Salah satunya yang sedang kita baca sekarang ini. Salah satunya ada Syarhus Sahih Muslim, syarahnya kitab Sahih Muslim. Terus juga ada Wal Majmu', Syarhul Muhadzab, wa Riyadus Shalihin, wa Tahdzibul Asma' wal Lughat, wa Haudul Talibin, wa Umdatul Muftin, wal Minhaj fil Fiqhi, wal Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini yang sedang kita baca, salah satu kitabnya. Kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini juga karangan beliau, yaitu tentang penjelasan adab atau akhlak-akhlak sebagai penghafal Al-Quran. Wal Adhkar wa Ahlil Abrar wa Syi'aril Ahya fi Talhisid Da'awati wal Adhkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar. Ini kumpulan dari doa-doa yang disunahkan di malam hari dan di siang hari. Wal Iddah fil Manasik. Suyuhuhu. Kemudian guru-gurunya beliau min suyuhihi fil fiqhi. Dari guru-guru beliau dari bidang fikih ini ada Syekh Abdurrahman Ibnu Ibrahim Ibnu Sabba Al-Fazari Tajuddin Urifa bil Farkah. Terkenal dengan julukan Farkah. Tufiya sanatu 690, meninggal pada tahun 690 Hijriah. Kemudian ada lagi Syekh Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ini dari Maroko. Mungkin Maghribi di sini masih Maghribi yang dulu. Al-Kamal Abu Ibrahim Muhaddisu Madrasah Ar-Rawahiyah. Tufiya sanatu 650 Hijriah. Kemudian ada Syekh Abdul Rahim bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Muqaddasi Sumad Damaski, Abu Muhammad Mufti Muftiyun Damask. Tufiya sanah 654. Ini guru-gurunya sangat luar biasa ya. Ada seorang mufti, ada seorang muhaddis, ulama-ulama besar semua gitu kan. Terus ada Syekh Sallar bin Hasan Al-Irbili, summa Al-Halabi, summa Ad-Damaski, Imamul Madhab Asy-Syafi'i fi asrihi. Ini juga ulama besar, seorang imam madhab pada zamannya. Tufiya sanah 670 ya, meninggal pada tahun 670 Hijriah. Wa min suyuhihi fil hadis. Nah, kemudian guru-gurunya beliau dalam bidang hadis. Jadi sangat banyak ya guru-guru beliau. Salah satunya ada Syekh Ibrahim bin Isa Al-Maradi Al-Andalusi, thumma Al-Misri, thumma Damaski, Al-Imam Al-Hafidh, tufiya sanah 668. Terus ada Syekh Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nabulsi, Abul Baqa Zainuddin Al-Imam Al-Mufid Al-Muhaddis Al-Hafidh,
tufiya sanah 663. Kemudian ada Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari Al-Hamwi Asy-Syafi'i Syekhus Suyuh, gurunya para guru nih, luar biasa. Tufiya sanah tuh 662. Kemudian ada Syekh Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddasi Abul Farad min a'immatil hadis fi asrihi, tufiya sanad 682. Kemudian ada beberapa ulama lagi yang lainnya. Langsung wa min syuyukhi fi ilmi al-usul. Kita baca aja nih karena semuanya nama-nama semua bisa dibaca, teman-teman juga sebagian udah banyak ada kitabnya. Wa min syuyukhi fi ilmi al-usul. Nah, guru-guru dalam bidang ilmu usul. Amma ilmu usul faqara'ahu ala jamaah ashharuhum Umar bin Dar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i Abul Fath tufiya sana 672. Ini ada Syekh yang beliau baca kepada banyak orang. Yang salah satunya terkenal adalah Syekh Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad. Wa wafatuhu, kemudian wafatnya beliau. Wa fi sanati 676 Hijriah raja'a ila Nawa ba'da an raddal kutuba al-musta'irata minal awqaf. Nah, pada tahun 676 beliau kembali ke desanya, pulang kampung atau mudik nih. Ya, pulang kampung atau mudik ya. Ini kembali dari setelah belajar selesai, dia kembali setelah mengembalikan kitab yang dia pinjam dari tempat wakaf. Wazara makbarata syuyukhihi. Kemudian beliau menziarahi makam guru-gurunya. Nah, inilah salah satu yang bisa kita contoh ya, kita patut mencontoh beliau ketika beliau pulang dari perantauan atau mondok yang jauh. Soal ke kiai ya, bukan soal ke pacarnya ya. Itu soal ke kiai. Mungkin nanti kita dari sini kita pulang ke rumah, soal ke guru-guru SD kita, mereka. Kalau ada guru TK, bahkan guru TK, karena termasuk yang paling berpengaruh juga guru TK. Nah, bukan ke kalau soal ke pacar karena itu guru kehidupan juga itu. Itu harus itu. Itu nanti itu bisa digarisbawahin. Itu nanti ada ziadahnya itu. Terus fada'a lahum wa baka. Kemudian beliau berdoa untuk guru-gurunya, berdoa kan ya, namanya juga menghilangkan rindu kan. Rindu dengan guru ya, berdoa untuk gurunya, kemudian dia menangis kan, mungkin melihat dulu perjuangan guru-gurunya bagaimana, perjuangan dia belajar bersama guru-gurunya bagaimana. Wazara ashabahu al-ahya wadda'ahum. Kemudian beliau mengunjungi teman-temannya nih. Jadi ada urutannya. Jadi guru, terus teman-temannya yang masih hidup, kemudian beliau berpamitan kepada teman-temannya itu. Jadi ya setelah ngobrol kayak reuni lah. Udah pamitan tuh gak jadi pulang ya? Iya kan. Udah pamitan gak jadi pulang. Kemudian ya silaturahmi, nyambung tali silaturahmi kepada teman-temannya. Jadi setelah kita, bukan berarti kita setelah menjadi ulama besar, menjadi orang besar, kita lupa kepada teman-teman kita yang dulu. Wa ba'da zara walidahu zara baital muqaddasi wal khalili. Setelah itu dia setelah menziarahi orang tuanya, kemudian dia mengunjungi Baitul Muqaddas. Wa ada ila Nawa famarada biha wa tufiya fi 24 Rajab. Kemudian dia kembali ke kota asalnya, kemudian beliau sakit
di tempat asal di desanya sakit parah, kemudian beliau meninggal pada tanggal 24 Rajab. Kalau di situ nggak ditulis ya tahunnya ya, kurang lebih tahun 676. Jadi umur beliau kalau dihitung tadi lahir pada tahun 631 dan wafat 676, sekitar 45. 30 tambah 40 kan 70, sekitar 45. Berarti umurnya masih muda, sangat muda, masih muda. Tapi karya-karya beliau sangat luar biasa. Salah satunya kan Muhadzab tadi kan, dan juga Arba'in Nawawi ini yang sangat terkenal populer di mana-mana. Itulah sangat luar biasa. Apakah kita bisa mencontohnya atau bagaimana? Kita selalu bacakan doa untuk beliau ya, supaya kita bisa mendapatkan barokahnya beliau. Amin. Terus walama balagha na'yahu ila Damask irtajat hiya wa ma haulaha bil buka. Nah, ketika kabar duka wafatnya Imam Nawawi ke daerah Damaskus, daerah Damaskus tuh seperti kayak bergejolak tuh, bergoncang gitu. Semua daerahnya tuh berduka, ya, merasakan duka, kesedihan yang sangat mendalam karena ditinggal seorang imam besar dan juga berpengaruh. Wa ta'assafa alaihi al-muslimun asifan syadidan. Kemudian ya itu orang-orang di sekitar Damaskus sangat berduka, sedih kehilangan seorang ulama besar. Wa tawajjahu qadi Qudat Izzuddin Muhammad bin Sani wa jama'atun min ashabihi ila Nawa li sholati alaihi fi qabrihi. Nah, kemudian ada Qadi Damaskus yang sudah terkenal juga pada zaman itu, dan juga para teman-temannya atau rekan-rekannya Imam Nawawi itu bergegas untuk pergi ke kota Nawa itu untuk takziah ke Syekh Nawawi, kemudian untuk menyampaikan belasungkawa dan berdoa, mendoakan. Warathahu jama'ah, dan kemudian mereka mensyiirkan ya puji-pujian mengagung-agungkan. Minhum Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Hanafi Al-Irbili. Nah, ini salah satu orang yang melantunkan syair mengenang meninggalnya Syekh Nawawi, Imam Nawawi ini. Nah, kalau di sini kan ada guru kita semua tuh, Syekh Rugi kalau ada dimanapun beliau berada, kadang-kadang beliau membuat syair. Kalau ada di Indonesia, beliau memuji Indonesia. Kemarin ada di sini guru kita meninggal, Bu Hubzah, beliau juga membuatkan syair gitu kan, yang untuk mengenang guru-gurunya, untuk mengenang sahabat kita yang sangat baik. Lalu kita ke Muqaddimah. Muqaddimah tuh. Alhamdulillahil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqi ajma'in. Wa ba'atha rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'i'id din bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahini. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Beliau ini memuji Gusti Allah, yang mana Gusti Allah itu pangeran alam ini ya, Rabbul Alamin, atau pangeran wong alam kabeh. Kalau orang-orang kalau kiai-kiai dulu kan kalau maknanya wong alam kabeh, alamin itu masih wallah, tapi yang mempunyai akal,
Ini kalau kata guru saya nerjemahinya gitu. Tapi boleh juga kita nerjemahkan alamin ya alam ini semua gitu. Qayyumus samawati wal ardin ya, yang mana sifatnya Gusti Allah ya yang ngurusi semuanya, ngurusi langit, ngurusi bumi, semua seisinya ya atas kehendak atau atas kehendak Gusti Allah. Mudabbirul khalaiki, yang ngurusi makhluk hidup semuanya. Ba'atsa rusuli shalawatuhu wasallam, dan beliau yang mengirimkan utusan. Ba'atsa mengirimkan, rusuli utusan. Utusan-utusan, jadi beliau yang Gusti Allah lah yang mengirimkan utusan-utusan, yang mana dengan utusan tersebut dakwah kebaikan ya berjalan. Untuk apa? Dakwah ke siapa? Ilal mukallafin, kepada orang-orang mukallaf, untuk memberikan petunjuk kepada orang mukallaf, dan juga bayanu syara'idin, penjelasan tentang syariat-syariat agama. Itu dengan apa menjelaskannya? Bidalilil qat'iyyah, dengan dalil-dalil yang pasti atau dengan yang qat'i, dan juga dengan burhan atau dalil juga bisa, yang dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, ya, saya memuji Gusti Allah atas semua kenikmatan yang sudah Gusti Allah berikan, ya, sampai beliau bisa menulis banyak karya, sampai beliau bisa hidupnya bisa bermanfaat. Beliau sangat bersyukur ya, karena dengan bersyukur kenikmatan kita akan selalu bertambah. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karomihi, dan beliau juga meminta kepada Gusti Allah agar ditambah daripada kemuliaan dan fadlihi wa karomihi, kemuliaan dan keutamaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin. Dan ya saya bersahadat, maksudnya Imam Nawawi nyakseni bahwa ya tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana beliau adalah salah satu-satunya, dan juga yang maha memaksa, al-qahhar yang kuat, al-karim yang maha mulia, al-ghaffar yang banyak memberikan ampunan. Dan juga beliau bersaksi bahwa Tuhan kita atau Nabi Muhammad itu adalah hambanya Gusti Allah, dan juga utusannya Gusti Allah, dan juga kekasihnya Gusti Allah. Khalil juga ya kekasih, kecintaan, ya. Afdalul makhluqin, ya paling baik-baiknya makhluk, atau paling baiknya yang diciptakan oleh Gusti Allah. Wa bi sunanihi al-mukarrami bil Qur'ani al-azizi al-mujizi al-mustamirati ala ta'aqubil sinin. Yang mana beliau dimuliakan dengan apa? Dimuliakan dengan Al-Qur'an yang mulia, dengan Al-Qur'an yang mulia, yang mana Al-Qur'an itu menjadi mukjizatnya beliau kan, sampai sekarang masih ada kan Al-Qur'an, yang mana itu mukjizatnya terus menerus kan, al-mustamirati ala ta'aqubil sinin, yang terus menerus setiap tahunnya ada, tetap kita baca, kita teladahi, karena dari Al-Qur'an semua sumber hukum Islam ada di situ. Wabis sunani al-mustanirati lil mustashidin al-mahsusi bijawami'il kalimi wa samahatud-din. Nah, dan juga kemudian dengan apa? Dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi yang menyinari orang-orang yang orang-orang yang minta petunjuk. Jadi ya kita inilah maksudnya dengan bijawamil kalami itu jawamil kalami, perkataannya Kanjeng Nabi, ya hadis-hadisnya Kanjeng Nabi itu kan singkat, padat, jelas. Nah, ya kayak nanti beberapa hadis yang akan kita baca di sini di kitab Arba'in Nawawi, itu kalimatnya jelas, padat, dan maknanya sangat luas.
Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wa sa'irin sholihin. Semoga kerahmatan Gusti Allah dan juga keselamatan kembali kepada Kanjeng Nabi dan juga beberapa kepada seluruh para nabi dan juga para utusan-utusan dan seluruh keluarga-keluarga nabi dan utusan dan juga kepada semua orang-orang soleh. Amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Nah, ini apa namanya? Syekh Imam Nawawi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan seterusnya itu sampai Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada para sahabat ini. Nah, apa yang diriwayatkan itu min turukin katsiratin wa riwayatin mutanawwi'atin. Nah, dari banyak sanad dan juga banyak riwayat yang berbeda-beda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ngendika, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Nih, apa ngendikane Nabi? Itu siapa yang menjaga, siapa yang menjaga atau menghafal, siapa yang menghafal 40 hadis dari perkara-perkara dunia, dari perkara-perkara agama umatnya Nabi ya, dari perkara umatnya Nabi ya, umat Islam pastinya. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membangunkan atau membangunkan siapa saja yang menjaga hadis tadi arba'in hadisan pada hari kiamat fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, membangunkannya menjadi golongan atau kita dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang pintar, fuqaha wal ulama, orang pintar ahli fikih, yes. Fuqaha ya pasti pintar, ulama ya apalagi pintar. Ya orang-orang pintar semua kita dikumpulkan, moga-moga ya kita bisa menjadi, kita termasuk daripada ini ya. Karena kita juga menjaga ya, maksudnya dengan membaca ini. Fafi riwayatin ba'athallahu faqihan aliman. Mengumpulkan kita, Gusti Allah mengumpulkan orang-orang yang tadi menjaga man hafidho tadi, faqihan dan aliman. Apalagi yang hafal Quran semua. Apalagi yang hafal Quran luar biasa itu. Wa fi riwayatin Abi Darda. Nah, ada riwayat lain. Nah, tadi kan sudah dijelasin, berarti banyak sanad, banyak riwayat. Nah, ini tadi sudah disebutin ada 2 riwayat. Nah, sekarang riwayatnya Abi Darda. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kuntu ini nabi ya, kembalinya ke nabi, dan saya pada hari kiamat nanti untuk orang-orang yang menjaga arba'in hadisan ini, saya akan menjadi penolong mereka. Jadi diberikan syafaat kepada Kanjeng Nabi itu, orang-orang yang menjaga hadis, merawatnya dan menghafalnya, dan juga akan bersaksi karena mereka sudah merawat dan menghafalkan hadis-hadisnya. Wa fi riwayatin Abi Ibnu Mas'ud, dan riwayat dari Ibnu Mas'ud, qila lahu, dikatakan padanya, udhul min ayyi babil jannati syi'ta. Ini luar biasa nih. Masuklah kamu dari pintu mana saja, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja
semau kita. Jadi kita mau dari pintu depan, pintu belakang, atau mau dari atas. Itu kan udah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Wa fi riwayat Ibnu Umar, riwayatnya Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati syuhada. Nah, maka kita akan dituliskan atau dijadikan dari golongan-golongan orang yang pintar, orang yang ulama, dan dikumpulkan bersama di dalam orang-orang yang syahid ya. Nah, sangat luar biasa. Wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Di situ enggak ada wa'in ya. Enggak ada wa'in. Ya, tadi saya dengerin ngaji guru saya, ini ada wa'in ya. Beberapa ulama sepakat ya. Ulama hadis huffaz ya. Tadi huffaz itu ulama-ulama hadis itu semuanya sepakat atas apa? Atas ala annahu, hunya itu kembali ke hadis-hadis tadi nih. Man hafidho arba'ina hadisan. Nah, itu bahwa hadisnya itu adalah hadis dhaif. Walaupun sanadnya sangat banyak. Ya, mereka sepakat ini hadis dhaif gitu kan. Waqad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Nah, tetapi kenapa kok orang ulama-ulama itu menulis hadis-hadis ini? Yaitu karena mengambil istifadah atau mengambil manfaat untuk keberkahan hadis-hadisnya Nabi. Nah, ya yang menulis di bab ini, bab man hafidho tadi, hadis-hadis tadi itu sudah sangat banyak sekali kan, sudah enggak terhitung. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi huwa Abdullah bin Mubarak. Nah, itu yang pertama salah satu yang menuliskan hadis-hadis ini, salah satunya itu Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah seorang tabi'in ya. Seorang tabi'in. Terus kemudian ada Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Ini udah, kalau udah alim, udah orang pintar, tambah Rabbani. Wali udah enggak pintar lagi, tapi wali. Teman saya. Wali udah. Terus ada Tsummal Hasanu bin Sufyan An-Nasai. Nah, Syekh Hasan bin Sufyan An-Nasai. Wa Abu Bakar Al-Ajuri. Wa Abu Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani. Wa Darqutni wal Hakimi. Wa Abu Nuaim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Sa'id Al-Malini. Wa Abu Uthman As-Sabuni. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Nah, ini tadilah ulama-ulama yang menulis tentang hadis-hadis seperti man hafidho tadi. Ya, beliau menulis karena untuk mengambil barokahnya, manfaatnya, untuk menyemangati. Wa khalaiqu la yuhsuna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan masih banyak lagi sebenarnya ulama-ulama yang menulis tentang bab ini yang enggak terhitung ya, dari ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama yang mutaakhirin. Waqad istahartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan bihaula'il a'immah al-a'lam wa hufadil Islam. Nah, kemudian saya sudah istikharah untuk mengumpulkan 40 hadis ini. Karena apa? Mengikuti ya, ini ulama-ulama yang tadi sudah disebutkan tadi ini, yang sudah disebutkan, yang ulama-ulama besar, yang hufadul Islam, yang para muhaddis Islam ya. Nah, istikharah nih, beliau sebelum menulis kitab ini, beliau istikharah dulu untuk mengumpulkan hadis ini. Jadi
istikharah itu bukan berarti kita meneropong masa depan kita nih. Bukan berarti kita mau nikah baru istikharah. Itu kan salah itu. Istikharah itu kan maknanya amrih pituduh. Ya minta apa yang kita lakukan jadi baik gitu loh. Jadi baik. Nah, gimana caranya kok tahu jadi baik ya? Kalau kita jalannya mudah menuju situ, ya itu berarti sudah dipermudah sama Gusti Allah gitu kan. Karena istikharah kan bukan sholat, tidur, kita mimpi. Bukan. Enggak selamanya kita mimpi. Mimpinya nanti saya menikah nih misalkan. Saya kok sama dia mimpinya apa ya gitu kan. Nanti mimpi ketemu atau mimpi enggak ketemu. Kalau ketemu berarti jodoh, kalau enggak ketemu berarti enggak jodoh. Itu nanti istikharahnya pas mau nikah saja. Enggak ya, istikharahnya bisa kapan saja, bisa ya kita mau kuliah atau mau misalkan pergi haji atau mau daftar haji, istikharah. Terus kita mau buka toko, kita bisa istikharah. Nah, ini kan Syekh Imam Nawawi mau menulis kitab juga istikharah kan. Ini sangat luar biasa, sangat baik dan bisa kita ikutin lah. Wa qad ittafaqa ulama ala jawazil amali bil hadits ad-dha'ifi fi fadha'il a'mal. Nah, kemudian ulama bersepakat atas diperbolehkannya mengamalkan hadis dengan hadis dhaif. Jadi boleh kita mengamalkan hadis dhaif asalkan dalam naungan hadis-hadis dalam yang kita tuju tuh fi fadhailil a'mal. Jadi cukup ya kita boleh mengamalkan ketika hadis itu menerangkan tentang fadhailil amal, keutamaannya amal. Nah, kalau kita misalnya menghukumi halal atau haram, kita pakai hadis dhaif ya nggak bisa. Kalau mau menghubungi halal atau haram ya kita pakainya hadis sahih pastinya. Itu. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits shahihah. Nah, jadi dan dengan ini tafaqul ulama tadi yang diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif bukan sandaran beliau itu bukan ke pada hadis dhaif saja, jadi tapi beliau itu bersandar atau mengambil dasar kenapa beliau menulis kitab Arba'in Nawawi ini dari hadis yang sahih. Apa itu hadisnya? Jadi yang membuat beliau sandaran, yang membuat beliau patokan menulis hadis ini. Apa itu hadisnya? Liyuballighu asy-syahidu minkum al-ghaibah. Jadi yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, gitu. Yang mengerti menyampaikan kepada orang yang tidak mengerti. Jadi tujuan beliau itu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu atau menyampaikan kepada orang yang tidak sezaman bersama Nabi. Jadi tidak mengetahui secara langsung syariat-syariat agama. Nah, dari sinilah sandaran Imam Nawawi menulis kitab ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'ahu fa'adaha kama sami'aha. Salah satu hadis yang lain lagi yang menjadi patokan beliau, sandaran beliau adalah hadis ini. Ini juga hadis sahih. Itu Allah akan memberikan menjadikan wajah kita berseri-seri kepada seseorang yang mendengarkan apa perkataan Nabi atau makalah Nabi, hadis-hadis Nabi, mendengarkan fawi'ahu. Wi'a itu tempat wadah. Jadi ya dan menghafalkan, setelah mendengar dihafalkan, kemudian disampaikan kembali. Nah, disampaikan dengan seperti apa yang dia dengar. Jadi sudah mereka dengar,
dihafalin terus disampaikan lagi kepada orang lain gitu. Tapi tidak merubah lafaz dan artinya. Nah, inilah salah satu sandaran beliau. Berapa menit lagi sih? Masih 14 menit. Ya udah kita selesai mukadimah. Tsumma minal ulama man jama'a al-arba'ina fil usuluddin fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fi zuhd wa ba'duhum fil adabi wa ba'duhum fil khutabi. Nah, dari beberapa ulama juga ada yang menulis arba'in gitu. Jadi arba'in itu enggak cuma ini satu, tapi banyak lain, banyak ulama-ulama yang menulis hadis arba'in juga. Salah satunya ini ada arba'in fi usuluddin, 40 hadis dalam pokok-pokoknya agama. Terus juga ada yang menulis di furu', di cabang-cabangnya agama. Terus juga ada yang menulis tentang jihad, 40 hadis tentang jihad. Dan juga ada yang menulis tentang 40 hadis zuhud. Terus juga ada yang menulis tentang adab, akhlak. Kemudian ada yang menulis tentang khutbah, hadis-hadis khutbah. Dan ini wa kulluha maqasidun sholihatun radhiyallahu an qasidihi. Nah, semuanya ulama-ulama tadi menulis dari usuluddin, furu', al-jihad, zuhud, terus adab, terus hitab, itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik semuanya, tujuan-tujuan yang baik. Ya, satunya tadi man hafidhu tadi lah motivasinya. Ya, semoga Allah meridhai kepada ulama tadi karena tujuannya yang baik tadi. Jadi baik semuanya. Jadi tulisannya usuluddin, jihad itu sudah sangat luar biasa. Waqat rawaitu jama' arba'ina ahamma min hadza kullihi. Jadi beliau melihat bahwa arba'in yang beliau kumpulkan lebih baik atau lebih utama dibandingkan hadis-hadis yang lain. Bukan berarti yang lain enggak bagus, tapi yang lain juga luar biasa. Wahya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. Karena apa? Karena hadis yang Imam Nawawi kumpulkan itu sudah mencakup semuanya, mulai dari usuluddin, furu', jihad, zuhud dan yang lainnya, sudah mencakup semuanya. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din qad wasafahu ulama bi anna madarul Islam 'alaihi. Nah, semua hadisnya itu dan setiap hadis itu adalah kaidah atau patokan-patokan yang sangat penting di dalam agama Islam. Jadi kaidah, jadi kayak hadis la dirara wala dirar itu kan kaidah, itu jadi kaidah dari patokan-patokan agama. Dan juga beberapa ulama mensifati arba'in Nawawi Imam Nawawi ini adalah bi anna madar, jadi orbitnya itu pusatnya Islam gitulah, pusatnya Islam. Karena di dalam hadis ini sudah mencakup semuanya. Au huwa nisful Islam. Bisa dibilang nisful Islam, seperti kayak nanti yang bakal nanti di pertemuan yang akan datang yang kita baca innamal a'malu binniyat gitu. Nah, ini ada yang ulama ada yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis setengahnya agama, setengah Islam. Karena semua perbuatan ibadah itu berawal dari hati dan anggota badan. Nah, niat adanya di hati. Nah, itu sudah mencakup setengah dari agama jadinya. Au thuluthuhu, atau sepertiganya. Au nahwu dzalik. Summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah. Nah, beliau berkomitmen nih, Imam Nawawi berkomitmen di dalam kitab arba'innya, dalam tulisannya, untuk menjadikan hadis-hadisnya itu bukan hadis dhaif, tapi hadis-hadis yang sahih, itu hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Nah, kebanyakan hadis-hadis yang diambil dari Syekh Imam Nawawi itu dari kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Wa
wa adzkuruha mahdufatal asanid. Nah, beliau juga menyampaikan menghapus atau mengurangi sanad-sanadnya. Jadi sanadnya pendek-pendek gitu, dihapus gitu kan. Buat apa? Liyashula hifduha, untuk mempermudah menghafalnya. Kan kalau kita lihat di kitab Sahih Muslim sendiri atau Sahih Bukhari itu hanya panjang kan. Mungkin yang Mas Subhan sudah pernah ngalamin di Imam Nafi bersama Syekh Kamali ngafalin hadisnya Mas Subhan ya. Aduh, apalagi nama ulama-ulama dulu kan ada yang susah untuk dibaca, itu kan ya, susah dihafal. Nah ini untuk Imam Nawawi menulis sanadnya tidak banyak untuk mempermudah menghafalnya atau untuk mempermudah menjaganya. Wa ya'ummal intifa biha insyaallah taala, dan bisa memberikan manfaat kepada dengan ini, dengan mahdufah dengan hadis-hadis ini bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Summa adba'uha bibabin fi dobti khafi al-fadiha. Kemudian dia juga menyertai di setiap babnya itu menjelaskan lafaz-lafaz yang sama. Jadi nanti setiap ada hadis yang sama akan dijelaskan maknanya secara biar lebih jelas lagi. Wayam bagi likulli rahibin fil akhirati ayyarifa hadhil ahadis. Dan barang siapa yang yang ingin tahu hadis-hadis ini, lamastamalat alaihi minal muhimmat, ini tercakup beberapa perkara-perkara yang penting, wahtawat alaihi minal tanbih, dan juga memuat beberapa tanbih, astagfirullahaladzim, motivasi itu teguran ya, ala jami'i ta'ati, seluruh ibadah, wa dzalika dzahirun liman tadabbara wa ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Mungkin cukup ya buat pertemuan pertama ini. Semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena berapa menit lagi maghrib? Ntar lagi kan 6 menit lagi. Udahlah, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Oh iya, ini juga saya di sini bukan menggurui ya, tapi kita belajar bareng. Jadi nanti kalau ada salah tadi mungkin bacaan saya atau yang saya artikan salah, teman-teman bisa membenarkan atau memperbaiki. Gitu kan. Kita saling belajar bersama untuk kebaikan bersama juga pastinya. Mungkin saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.